Untuk membahas lebih lanjut terkait kasus meninggalnya Dr. Ica ini, kita terhubung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Melky Lakalena. Pak Melky, selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore untuk hari ini. Tentu kita prihatin dengan adanya kejadian ini dan sebelumnya juga Anda sudah meminta agar kasus ini diusut tuntas. Nah, langkah konkretnya kemudian apa yang akan dilakukan Pemprov untuk memastikan proses hukum dari kasus ini bisa berjalan dengan transparan dan independen, Pak Melky? Ya, yang pertama tentu kita semua prihatin dan berduka cita atas peristiwa meninggalnya adik Ica ini, Dr. Ica ini. Dan untuk keadilan bagi korban, keadilan bagi keluarga korban, keadilan bagi teman-teman nakes dan juga bagi publik setanah air, tentunya kasus ini harus diproses dengan terang, diproses dengan apa adanya terkait dengan bukti-bukti yang nanti menunjukkan siapa-siapa saja yang harus nanti bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Kami sendiri memang sejak awal waktu kejadian ini terjadi mendapatkan kabar dari Dr. Tri Maharani sebagai dokter yang dikontak oleh Dr. Ica ya. Jadi kejadiannya sore itu malam saya sudah dapat kabar. Lalu kemudian kami juga langsung berkoordinasi dengan Pak Bupati dan Pak Ketua DPRD di Timur Tengah Utara. Dan saya meneruskan hasil perbincangan antara Dr. Ica dengan Dr. Tri Maharani untuk menjadi catatan bagi kita semua. Dan memang ini waktu ada kurang lebih 13 hari dari semenjak kejadian sampai dengan meninggal bunuh diri Dr. Ica. Tentu ada sebagian yang sudah berusaha dengan baik ya. Teman-teman Dr. Ica, keluarga, kerabatan Detolan, saya lihat juga dari Pemda TTU, Pak Bupati juga sudah mengirim orang untuk membantu Dr. Ica, juga demikian pula dari Ketua DPRD. Tapi kemudian kejadian seperti sekarang ini, akhirnya Dr. Ica meninggal, bunuh diri akibat tidak kuat menanggung tekanan yang dialami. Kami selain juga melihat langkah-langkah yang sudah dibuat oleh kepolisian negara Republik Indonesia melalui Kapolres TTU yang sudah memproses, saya dengar juga Kapolres TTU, Kepolisian Republik Indonesia, Kapolres TTU sudah melakukan pemanggilan, pemeriksaan terhadap semua saksi-saksi yang memang mengetahui peristiwa ini juga mungkin ketika anggota DPR juga sudah dipanggil ya, saya belum cek lebih detail. Tapi juga kemarin kami hari Sabtu juga bersurat kepada Menteri Kesehatan, agar Menteri Kesehatan juga menugaskan tim juga untuk meneliti ini bersama dengan Konsil Kesehatan. Dan hari Senin kemarin, saya juga menerima Ibu Dirjen dan Ketua Konsil Kesehatan yang juga tim dari Jakarta juga turun lengkap untuk mengecek apa yang terjadi dengan peristiwa Dr. Ica ini agar tidak lagi kemudian terjadi di hari-hari ke depan bagi tenaga kesehatan ataupun tenaga medis yang lain. Dan kami akan kawal semua proses ini. Demikian juga janji saya dan teman-teman di provinsi untuk mengawal kasus ini bersama dengan keluarga korban. Karena kebetulan juga dua orang tuanya, Pak Gabriel, Pak Gebi baru pensiun dari Perindak Provinsi dan ibunya, Ibu Nur sendiri masih jadi Kepala Lapkesda Provinsi NTT. Kami terus berkoordinasi juga untuk nanti memantau dan memastikan agar proses hukum yang harus dilakukan ini berjalan dengan seadil-adilnya untuk sekali lagi untuk Dr. Ica sendiri, keluarga korban, bagi teman-teman nakes dan tenaga medis dan juga bagi masyarakat secara luas. Baik, Pak Melky. Ini kasus yang begitu ramai dibicarakan, terutama untuk para kalangan tenaga kesehatan juga begitu, yang nampaknya juga ada kekhawatiran dengan apa yang terjadi dengan intimidasi-intimidasi yang mungkin akan dihadapi ke depan. Jadi seperti apa kemudian evaluasi terhadap sistem perlindungan tenaga kesehatan di NTT? Karena memang ini masih menjadi satu hal yang hangat begitu ya. Ada banyak mungkin dokter-dokter yang juga mengalami tekanan tapi kemudian tidak berani untuk melaporkan tekanan-tekanan semacam ini. Sebenarnya kalau kita melihat ini ya, undang-undang kesehatan yang dihasilkan 2023 yang lalu, nomor 17 tahun 2023, itu kita sudah sebenarnya undang-undang sudah memberikan perlindungan di mana ada pasal yang menyebutkan bahwa tenaga kesehatan itu berhak dilindungi saat bertugas terlarang untuk mendapatkan perlakuan yang merendahkan martabat, dibentak, diancam atau ditekan secara psikis. Itu pasal 273 ya. Dan juga pasal 306 itu ada dia punya sanksinya itu. Siapa saja yang melakukan kekerasan, ancaman atau perundungan terhadap tenaga kesehatan di tempat tugas diancam penjara maksimal 6 tahun atau denda 1 miliar.
Jadi waktu undang-undang ini dibuat, Mas, kan saya masih di DPR RI ya, Hmm. masih di waktu itu Komisi 9, saya ketua tim yang bersama pemerintah kita membuat undang-undang ini. Sebenarnya undang-undang ini juga itu memberikan perlindungan cukup bagus sebenarnya untuk para tenaga kesehatan, tenaga medis, agar mereka juga tidak perlu takut ketika bertugas, menjalankan tugas profesi apapun juga, entah dokter, perawat, bidan, farmasi, dan sebagainya. Mereka tidak boleh diancam atau diintimidasi oleh siapapun. Dan siapa melakukan itu pasti akan mendapatkan proses hukum yang tadi yang saya sampaikan itu. Dan memang hal ini harus jadi pegangan semua teman-teman nakes, sehingga nanti tidak perlu takut apabila mau itu gubernur, mau itu bupati, mau itu wali kota, mau itu DPRD, siapapun orang yang membantu kepala dinas kesehatan sekalipun, sejauh dia tidak punya otoritas di bidang tersebut dan melakukan proses seperti kemarin dalam Dr. Ica itu semua kita bisa memberikan penegasan pada semua teman-teman nakes untuk tidak boleh takut dengan intimidasi semacam itu. Dan memang nanti kami juga dengan kejadian ini nanti bersama dengan teman-teman di profesi ya, dan kita lagi coba membahas lebih lanjut untuk bagaimana pusat-pusat informasi terkait dengan pelayanan kesehatan ini bisa kita efektifkan untuk kalau ada tenaga kesehatan kita, tenaga medis kita yang mengalami kondisi seperti Dr. Ica ini, sejak awal itu lebih mudah untuk didampingi baik secara secara hukum oleh misalnya perlindungan hukumnya itu oleh kejaksaan ataupun misalnya kepolisian misalnya kalau memang dia mengalami intimidasi, atau perlindungan politik misalnya juga dari gubernur, bupati dan sebagainya, atau juga mungkin perlindungan yang dibutuhkan sehingga mereka bisa bekerja dengan baik. Nah ini kami lagi merumuskan polanya sehingga nanti memudahkan semacam ada call center begitu untuk bagi tenaga kesehatan yang mengalami perundungan atau kekerasan bisa menyampaikan ke tempat tersebut, dan atau juga sebaliknya bagi masyarakat luas juga yang mungkin mengalami persoalan kesehatan yang juga perlu dibantu, juga kita nanti akan coba siapkan call center juga untuk tenaga kesehatan, tenaga medis juga nanti masyarakat luas untuk bisa dapatkan komunikasi dengan pihak pemerintah ataupun aparat dan juga yang lain. Baik Pak Melki, kalau kita melihat pernyataan dari Ibu Dr. Ica kemarin begitu ya, bahwa sebetulnya dokter ini sudah berusaha untuk melakukan SOP-nya sesuai dengan apa yang harus dilakukan ketika menangani anak yang tergigit ular begitu, dan bahkan juga sudah berkonsultasi dengan dokter lain yang memang ahli tentang kondisi ini. Tapi kemudian ada tekanan dari pihak keluarga pasien yang kebetulan dalam kasus ini adalah anggota DPRD begitu. Dan ini sepertinya Dr. Ica juga merasakan tekanan yang begitu kuat sekali. Jadi apa yang kemudian ingin Anda pesankan begitu kepada rekan-rekan DPRD misalnya ataupun siapapun sebetulnya ketika keluarganya sedang menghadapi situasi medis, mendapatkan penjelasan dari dokter juga begitu, bagaimana menghandle kepanikan yang terjadi dalam diri sehingga tidak kemudian terjadi intimidasi semacam ini? Ya sebenarnya kita seluruh masyarakat Indonesia, Nusa Tenggara Timur ya, baik yang dipercaya memiliki jabatan publik ataupun juga memiliki berbagai kelebihan ataupun yang biasa-biasa saja, ya kita ini ketika menjalani pengobatan, perawatan di rumah sakit, untuk sakit apapun juga ya, bisa ular ataupun lagi mengalami sakit-sakit kronis ya, kanker, jantung dan sebagainya, ataupun apa saja jenis penyakitnya, percayakan pada ahlinya. Percayakan pada ahlinya itu, kepada tenaga kesehatan yang memang mereka sudah bersekolah, mereka sudah dilatih, sudah mengalami proses pendidikan, pelatihan, sudah juga memiliki kode etik, memiliki berbagai macam perangkat yang dibutuhkan untuk bisa bekerja dengan baik untuk menyelamatkan nyawa pasien atau menyelamatkan sakit yang kita derita gitu. Jadi dengan demikian menurut saya tidak perlu lagi ada tindakan intimidatif yang lain, karena sebenarnya para tenaga medis, tenaga kesehatan kita itu mengerti betul apa yang mereka kerjakan untuk setiap pasien dengan berbagai catatan klinis yang nanti diberikan oleh keluarga pada saat mereka dibawa ke rumah sakit ataupun ke tempat klinik dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya mengajak kita semua yang terutama yang memiliki jabatan-jabatan publik, memiliki berbagai kelebihan yang harus menjadi teladan, kita jangan karena urusan jabatan yang kita miliki ini kita kemudian seolah-olah mau memaksakan kehendak kita. Karena sekali lagi yang tahu betul bagaimana mengurus pasien itu tentu adalah dokter atau perawat ataupun bidan yang memang ditugaskan atau bertugas dalam bidang-bidang tertentu itu untuk menangani pasien. Jadi jangan lagi menggunakan otoritas kita untuk hal-hal yang menekan nakes dan sebagainya. Saya kira demikian, Mas.
Terima kasih. Baik, kalau begitu Pak Melki, tentu kita berharap kasusnya juga akan segera terungkap dengan seterang mungkin begitu ya, sehingga juga Baik. seperti yang di awal tadi memberikan rasa keadilan juga bagi keluarga korban, terutama yang ditinggalkan oleh Dr. Ica. Baik. Terima kasih Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat kembali beraktivitas Pak Melki. Baik, terima kasih. Selamat sore.